Hai, selamat pagi, good Halo, morning. Good good morning. morning. Nah, ini kalau kita lihat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoeri Fauzi mengatakan bahwa secara perilaku tersangka ini baik. Nah, bagaimana Mbak Novita ketika langsung melihat kondisi MAS kemarin? Sudah bisa berkomunikasi, Mas, sudah bisa diajak bicara, dan kemarin begitu lihat saya, dia langsung salim, posisi duduk kakinya ada tadinya di atas ditekuk, mungkin dengan posisi santai, dia bisa turunkan kakinya, lalu dia menyampaikan salam, Assalamualaikum. Jadi sudah lebih baik dibandingkan dengan hari Sabtu, dini hari, dan juga hari Minggu. Kemarin hari Senin sudah lebih baik, Mas. So according to Mbak Novita, his condition is actually better than Getting previous. better. And he showed Yeah, he's a good getting better. manner as well, right? Good manner, good condition. Now, saat ini juga polisi kan sedang menggali motifnya nih, Mbak, kenapa MAS membunuh orang tuanya. Nah, melihat dari apa yang Mbak Novita kemarin lihat dari gerak-gerik MAS, sebenarnya apakah ini sudah saat yang tepat untuk menggali informasi lebih jauh? Sudah digali sih, Mbak, sudah mulai digali. Jadi sejak pagi kemarin sudah mulai digali, sudah diadakan assessment. Walaupun masih sangat dini sekali untuk mengambil kesimpulan, tetapi digali sudah digali. Oke. Kami, khususnya saya pribadi, mendapatkan juga banyak masukan dari teman-temannya, teman-teman dekat dari Ananda MAS 14 tahun ini, temannya yang dari SD, SMP, dan SMA, benar-benar bestie. Dan anak-anak ini menyampaikan bagaimana perilaku dan bagaimana pertemanan mereka selama ini. Dan mereka semuanya sedih. Mereka tahu punya pergumulan di dalam, tetapi tidak menyangka sampai di titik ini. Jadi kami lagi mengatur waktu karena anak-anak ini semuanya sekolah sampai jam 3 Oke. Okay. untuk bertemu. Dan kemarin semua pesan yang disampaikan oleh teman-temannya sudah diterima oleh MAS. Dia baca sendiri dari handphone saya, dan dia senyum-senyum, lalu juga sedih. Dan ada beberapa kalimat yang membuat dia terharu. Okay, so as of now, investigation and interrogations are still ongoing, and informations are being gathered to determine whether or not the assessment is the right assessment for MIS, and also there has been communication as well with the friends of School MIS, friends, yeah. with school friends, and they all said that this is a tragedy because they know that there has been some problems in the home of MIS, but they didn't know that it was this vital until this tragedy happened. And MAS also witnessed all the chat between Mbak Novita with the friends as well. And Mbak Novita, apakah ada tanda-tanda atau gejala yang mungkin menunjukkan bahwa MAS memiliki potensi untuk melakukan kekerasan terhadap keluarganya? Kalau dilihat langsung, sepertinya sangat-sangat sulit untuk membayangkan seorang anak, ya dari tatapan matanya ya, lalu dari bentuknya usia 14 tahun, ya kalau mungkin Menteri PPA menggambarkan dengan kata baik, anak yang baik, saya juga bisa memaklumi. Karena memang sikap sopan santunnya itu sangat baik, yang memang bukan dibuat-buat, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan di dalam rumah untuk memperlakukan orang yang lebih tua dengan etika dan sopan santun yang kita sebagai orang Indonesia, Mas. Tapi Mas Tommy dan Mbak Shanas ya ini ya. Jadi kalau buat saya mungkin yang perlu disikapi saat ini adalah kita bersikap bijaksana, tidak menghakimi, walaupun kemarin juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, naik dari saksi. Tetapi kita bijaksana untuk menyikapi ini, justru belajar kalau kita sebagai orang tua, untuk belajar terus ilmu parenting untuk mengenal anak-anak kita, khususnya bagi remaja. Di usia ini usia yang sangat krusial, Mas Tommy, Mbak Shanas. Yeah. Okay, so based on her investigation and talk with MAS, it seems that he's a very polite kid. Yeah. He Well-mannered. didn't show any weird gestures or any, what do you call it,
abnormal gestures to Yeah. show that he's capable to do such things, right? Yeah. So we need more time to investigate, and also cannot show any worse judgment towards this Yes. case. We need to see this in a wiser Yeah. perspective. In a very objective manner. Now dalam kasus ini kalau melihat nih Mbak dengan apa yang dilakukan MAS dikatakan berperilaku baik begitu dan seperti layaknya anak-anak seumurnya. Hingga saat ini apa ada faktor psikologis tertentu yang terlihat gitu dari dia yang bisa mungkin terdeteksi dari gerak-geriknya, atau biasanya apa yang mendasari sampai seorang anak 14 tahun bisa melakukan hal seperti ini gitu? Apakah pressure yang dia hadapi setiap saat atau bagaimana sih sampai detik ini? Oke, tindakan ini disebut dengan parricide, Mbak Shanas, Mas Tommy. Parricide itu datang dari dua kata bahasa Latin. Peri itu adalah dari pater atau dari meter, itu artinya orang tua, papa atau mama, dan side itu sendiri berarti membunuh. Jadi tindakan pembunuhan dari seorang anak terhadap salah satu orang tua maupun kedua orang tuanya. Nah, tindakan ini bisa terjadi sebenarnya bukan fenomena baru ya. Ini sudah terjadi dari zaman kuno, dari zaman mitologi dulu, Yunani. Dan ada beberapa faktor, Mbak. Kalau yang pertama kita lihat penggunaan zat-zat adiktif, nafza, atau alkohol, itu tidak ada karena sudah tes urin. Kalau bicara yang kedua, kita bicara konflik yang berkepanjangan, yang tidak diselesaikan, intervensi dini, ini yang mungkin yang menjadi salah satu penyebab, ya akhirnya tidak diselesaikan. Ini mau ditranslate dulu kah, atau saya melanjut karena ada 7 poin di sini, Mas? Boleh lanjut sedikit lagi, nggak apa-apa? Baik, yang ketiga adalah kalau kita bicara gangguan kesehatan mental atau jiwa. Nah, kalau kita bicara gangguan kesehatan mental atau jiwa, ada yang disebut dengan gangguan psikopatologis, Mas, Mbak. Jadi yang dibagi dua itu ada yang disebut dengan neurosis dan ada yang disebut dengan psikosis. Kalau neurosis itu lebih kepada kecemasan, depresi, ya. Kalau kita bicara tentang psikosis, berarti ada halusinasi di sana, ada delusi di situ. Atau bisa gabungan daripada keduanya. Oke, dan yang lain adalah kita bicara peer pressure. Peer pressure kita tahu di usia ini usia mencari jati diri ya. Yeah. Jadi krisis identitas bisa terjadi. Sekali lagi bicara anak 14 tahun bukan anak-anak juga, tapi juga bukan orang dewasa. Jadi posisi ini mereka sedang mencari, mereka mau jadi apa di masa depan. Lalu yang kita harus pelajari juga sangat tadi di depan saya tekankan, bagaimana menjadi orang tua, Mas, Mbak. Karena kita terkadang menjadi orang tua hanya satu siklus alami, tapi kita tidak belajar. Kalau dulu nggak usah belajar jadi orang tua karena zamannya sama, tapi sekarang nggak bisa, Mbak. Mas. Karena dunianya berubah, cara berpikir anak-anak berubah. Neuroscience mengatakan cara pikir anak-anak kita dibandingkan kita dulu berbeda. Jadi buat saya memang menjadi satu mungkin cambukan buat kita semua bahwa menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang paling sulit, pekerjaan yang paling tidak mudah diberikan Tuhan kepada hidup kita. Ada tanggung jawab di sana, ada amanah di sana untuk hadir, mendidik, membesarkan anak-anak dalam setiap aspek tumbuh kembangnya. Dan ini adalah keterampilan, ilmu yang harus kita pelajari. Okay, allow me to summarize a little bit. So there's several aspects that we need to analyze for this case. The first one, has it drug involved in it? And it's proven that there's no drug after the urine test. And the second one, we talk about parental issues that need to be analyzed. The third one is actually the ongoing conflict that need to be resolved, that needs to be judged as well. And the fourth one is peer pressure or social issues that also can affect his behavior. And the fourth one is actually the mental stability, right? The mental issues. Yes, the mental issues that, we don't know whether or not he's suffering from, because we know that there are a lot of pressure that is
going on in an adolescent life because they're trying to find their way, they're trying to find themselves. So this is a wake-up call for all parents out there to really create the right communication, the right kind of communication, the right approach to know your son, to know your daughter, so that we know for sure that he or she in a stable condition. Ya. Now, Ya, Mbak Novita, kalau tadi ini ada pesan khusus tadi ya, terutama bagi orang tua untuk bisa lebih dalam mengenal anak-anak mereka. Biasanya dalam analisa seperti ini butuh berapa lama bagi Mbak Novita untuk tahu apa yang sebenarnya menjadi motif dan juga selain motif adalah dari sisi psikologisnya? Depends sih, tergantung ya Mas Tommy ya. Karena kalau kita lihat assessment-nya baru mulai kemarin, jadi memang sangat dini sekali untuk bisa mengambil kesimpulan. Kita harapkan bisa lebih cepat karena ini juga bekerja dalam satu tim gitu ya, ada tim dari APSI4, dari Asosiasi Psikologi Forensik juga di dalam. Jadi kita sama-sama bekerja sebagai tim. Semoga bisa lebih cepat. Baik, Mbak Novita, terima kasih banyak telah hadir bersama kami pagi ini dan tentu kami doakan semoga Mbak dan juga bersama tim yang saat ini memang fokus ya untuk bisa mendalami kasus ini terutama kepada MAS untuk bisa mendapatkan summary yang tentunya bisa lebih jelas tentunya ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Terima kasih and thank you. Let's hope for the best for the ongoing investigation. And now it's time for another break. That's true. And Carol will return with a recap from the world of sports. So keep it here on the C Morning Show.